Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kartikasari dengan NIM 21811334116, Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar administrasi dan perkembangan ilmu administrasi. Yang pertama, pengantar administrasi. Analisis konsep-konsep administrasi pada PT Bank Mandiri. Pertama, administration, yaitu bentuk perusahaan. PT Bank Mandiri merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam sektor perbankan dalam bentuk pelayanan atau jasa. Selanjutnya, administrator, yaitu pemilik atau owner. PT Bank Mandiri didirikan oleh pemerintah Indonesia yang sekarang dikelola oleh Bapak Muhammad Kotib Basri sebagai komisaris utama, lalu Bapak Darmawan Junaidi sebagai direktur utama, serta Bapak Rudi As-Aturida sebagai sekretaris perusahaan. Administer, yaitu menetapkan kebijakan dan peraturan perusahaan. Banyak peraturan yang harus ditaati yang tertuang dalam pokok-pokok kode etik perusahaan, seperti dalam benturan kepentingan, kerahasiaan, penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi, integritas dan akurasi data, perilaku individu, integritas sistem perbankan, perlindungan terhadap harta milik bank, serta penyelenggaraan bisnis bank. Lalu administrare, yaitu pelaksanaan ketatausahaan, di mana ini merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pencatatan, pengiriman, serta penyimpanan berbagai informasi yang dikeluarkan atau diterima oleh Bank Mandiri. Yang terakhir, administro, yaitu tujuan dan target perusahaan, di mana Bank Mandiri bertujuan menjadi partner finansial pilihan utama dengan menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Selanjutnya, perkembangan ilmu administrasi, di mana kita akan menganalisis fungsi administrasi dalam organisasi publik dan organisasi bisnis. Analisis fungsi administrasi dalam organisasi publik, contohnya DPRD. Pertama, fungsi rutin, mencakup pengarsipan dan pengadaan, di mana penyimpanan arsip pada kantor DPRD disimpan berdasarkan urutan tanggal surat masuk dan surat keluar. Arsip aktif disusun di folder lalu disimpan di filing kabinet. Lalu, untuk penyimpanan arsip aktif dilakukan oleh bagian tata usaha unit kerja pengolah, dan arsip inaktif dilakukan oleh bagian kesekretariatan unit pengarsipan. Dan selanjutnya, fungsi teknis, mencakup pengambilan pendapat, keputusan, serta keterampilan. Yang berperan dalam pengambilan keputusan ialah pemimpin tertinggi dalam organisasi tersebut, seperti sekwan atau sekretariat dewan, serta kabak, kepala bagian, dan kasubag atau kepala subbagian. Keputusan yang sudah disepakati akan didistribusikan bisa melalui surat edaran, surat keputusan, serta surat perintah. Fungsi analis, fungsi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memutuskan dengan cepat dan tepat. Pengambilan keputusan di DPRD dilakukan dengan melakukan kajian yang berupa survei yang dilakukan secara berkala maupun melalui telaah staf. Selanjutnya, fungsi interpersonal, fungsi yang memerlukan analisis dan penilaian dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Sekretaris DPRD melakukan komunikasi yang sifatnya formal dan rutin, seperti memimpin apel, disposisi surat, menghadiri rapat, menerima tamu, menghadiri rakor atau rapat koordinasi dengan bupati, menghadiri upacara hari nasional, dan lain-lain. Fungsi manajerial, fungsi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Dalam pengorganisasian secara administratif, sekretaris DPRD berada langsung di bawah kepala daerah yang melalui sekretaris daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris DPRD dibantu oleh pejabat struktural, yaitu kabak dan kasubag. Untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD dilakukan melalui kebijakan, rencana, prosedur dan tata kerja, rapat, surat keputusan bersama atau surat edaran bersama, dan lain-lain. Analisis fungsi administrasi dalam organisasi bisnis, contohnya koperasi simpan pinjam. Pertama, fungsi rutin, penyimpanan arsip surat atau dokumen dikategorikan nama anggota, jenis dokumen, tanggal, serta tahun. Bagian administrasi juga bertugas menyusun formulir pendaftaran, bukti setoran, dan lain-lain. Banyak surat-surat yang harus disimpan seperti formulir keanggotaan, surat permohonan bersedia menjadi anggota, fotokopi KTP, dan lain-lain. Unit administrasi memiliki banyak tugas seperti melayani setoran simpan pinjam, pembayaran ke kantor koperasi, rekap keuangan, rekap dokumen, dan lain sebagainya.
Lalu fungsi teknis, dalam pengambilan keputusan koperasi simpan pinjam, keputusan tertinggi ada pada rapat anggota. Ada juga pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, seperti penggunaan dana untuk memberikan bantuan untuk korban kebakaran dan bencana alam dan lain-lain. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional, hal ini dilakukan pada saat pembagian sisa hasil usaha atau SHU, di mana keputusan dihasilkan berdasarkan pertimbangan yang objektif, sehingga perlu adanya fakta, data, dan informasi yang lengkap dan nyata. Fungsi analis untuk menentukan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Koperasi melakukan identifikasi masalah pembagian SHU, mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi mengenai permasalahan pembagian SHU. Pembuatan alternatif kebijakan, di mana dengan mengambil kebijakan secara musyawarah dapat menyelesaikan permasalahan terhadap masalah yang ada. Lalu fungsi interpersonal, pentingnya komunikasi dalam koperasi baik di dalam dan di luar. Komunikasi di dalam digunakan sebagai salah satu cara meningkatkan efektivitas kerja dan kerjasama antar anggota. Lalu untuk komunikasi di luar sebagai sarana efisiensi pemasaran koperasi. Yang terakhir, fungsi manajerial. Dalam menjalankan efektivitas kerja, koperasi memiliki struktur organisasi fungsional, di mana manajer area membawahi manajer marketing dan manajer administrasi, dan di bawah mereka ada staf-staf. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.